semuanya, di Biostate hari ini aku mau ngebahas tentang sel mulai dari sejarah penemuan sel sampai ke struktur dari sel-sel tersebut. Aku mau ngingetin ke kalian semua kalau materi PPT ini dan juga rangkuman dalam bentuk mind mapnya ada di link description box down below. Sekarang aku mau langsung aja nih ngebahas tentang materi kita hari ini. Materi-materi yang hari ini kita mau bahas itu ada sejarah penemuan sel, apa itu sel dan jenisnya, dan bagian-bagian dari sel. Nah, siapa sih yang nyiptain istilah sel dan gimana beliau menemukannya? Di tahun 1665, peneliti bernama Robert Hooke itu lagi ngamatin sel tumbuhan dan beliau tuh lihat kalau potongannya itu kayak gabus. Nah, si gabus-gabusnya ini itu kelihatan kayak kamar biara atau selule. Nah, kenapa namanya dipanggil itu sel? Karena dia tuh kayak selule. Terus di tahun 1674, Anthony van Leeuwenhoek itu nyiptain mikroskop lensa tunggal. Terus beliau tuh memperhatikan mikroorganisme air dan menyimpulkan bahwa hewan dan mikroorganisme juga terdiri dari sel. Nah, ahli botani dan ahli zoologi itu ada Sheldon dan juga Swan itu juga menemukan bahwa tumbuhan dan hewan itu berasal dari sel. Di tahun 1855 itu ada peneliti bernama Rudolf Virchow yang mengucapkan bahwa omnicellulae e cellulae yang artinya adalah semua sel berasal dari sel lainnya, atau dalam kalimat ini berarti sel beregenerasi dan bereproduksi untuk mempertahankan hidupnya. Kita lanjut lagi ke apa itu sel dan ada berapa jenisnya. Sel merupakan unit dasar dari struktur dan organisme dalam makhluk hidup. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, untuk jenis-jenis dari sel itu ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Nah, bedanya apa sih antara sel prokariotik dan juga eukariotik? Untuk sel prokariotik itu dia tidak punya inti sel atau kita biasa sebut nukleus. Sementara kalau eukariotik itu dia punya nukleus. Struktur dasar dari sel itu ada membran sel yang fungsinya untuk melindungi dan juga mengatur permeabilitas dari sel. Terus ada inti sel atau nukleus yang mengandung materi genetik berupa DNA atau RNA. Nah, untuk sel prokariotik sendiri itu materi genetiknya tidak di dalam inti sel, melainkan dia tuh materi genetiknya tersebar di sitoplasma. Nah, untuk sitoplasma sendiri ini itu merupakan cairan yang ada di dalam sel tapi di luar nukleus. Jadi dia ada tersebar tapi tidak ada di dalam nukleusnya. Nah, kalau untuk keseluruhan cairan termasuk yang ada di dalam nukleus itu merupakan protoplasma. Protoplasma ini isinya banyak bahan kimia termasuk unsur makro dan juga unsur mikro. Sesuai dengan namanya, unsur makro itu jumlahnya banyak sementara unsur mikro itu jumlahnya sedikit. Nah, unsur makro yang ada di dalam protoplasma ini ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, nitrogen, sulfur, fluorin dan juga kalsium. Nah, unsur-unsur ini itu akan membentuk ikatan kimia pembangun tubuh atau biasa kita bilang building block. Nah, contohnya itu ada karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Nah, untuk unsur mikro atau yang jumlahnya sedikit itu ada natrium, klorin, dan lain-lain. Untuk lebih detailnya aku mau bahas satu persatu mulai dari sel eukariotik, mulai dari sel tumbuhan, terus hewan, ada juga protista, fungi, baru kita lanjut lagi ke sel prokariotik. Nah, sebelum aku mulai, aku mau kalian perhatiin dulu di sini ada tag yang warnanya beda, ada warna biru tua dan juga warna hijau. Nah, ini merupakan pembeda aja. Jadi kalau warnanya sama, tandanya ini juga ada di sel lain yang punya tag warna itu. Contohnya, membran sel di sini warnanya biru tua. Nah, di sel hewan membran sel juga warnanya biru tua. Kalau dinding sel di sel tumbuhan ini kan warnanya hijau tua kan si tagnya. Nah, kalau sel hewan nggak ada warna hijau tua, tapi ada ya warna oranye pastel. Nah, di sini tandanya sel hewan itu nggak punya dinding sel. Kita lihat nih, kalau di prokariotik dia punya si tag hijau, nandain dia punya dinding sel. Itu cuman pembeda aja ya, biar kalian tahu nih bedanya per sel itu gimana gitu. Sekarang kita langsung bahas aja nih, sel tumbuhan itu punya membran sel yang fungsinya untuk mengatur permeabilitas. Nah, pertanyaannya, permeabilitas itu apa ya? Jadi, permeabilitas itu merupakan perbandingan antara volume suatu ruangan yang biasa diisi dan volume seluruh ruangan. Ini mempengaruhi gimana molekul dapat melewati dinding sel. Jadi, peran dari permeabilitas di dinding sel ini adalah untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan zat masuk dan keluar
keluar. Selain itu, untuk pertahanan terhadap zat berbahaya dan transport zat dalam sel. Terus kita lanjut lagi, ada ribosom untuk sintesis protein, badan Golgi untuk pengolahan produk seluler, nukleus untuk mengelola informasi genetik, mitokondria untuk menyediakan energi, sitoplasma untuk replikasi DNA, retikulum endoplasma untuk transport dan distribusi protein beserta lipid, dan perioksisom yang merupakan tempat untuk detoksifikasi senyawa yang berbahaya. Nah, untuk sel dengan tag warna hijau itu ada dinding sel yang fungsinya untuk melindungi keutuhan sel, dan dindingnya ini kaku dan terdiri dari selulosa. Selain itu ada vakuola dan juga ada kloroplas yang fungsinya vakuola sendiri itu untuk menyimpan dan mempertahankan dari patogen, sementara kloroplas itu untuk fotosintesis dengan klorofil yang ada di dalamnya. Nah, kita lanjut lagi ke sel hewan karena tagnya itu sama ya, yang warna biru tua, jadi aku gak bakal bahas lagi soalnya itu juga bakal sama gitu loh fungsi-fungsinya. Nanti aku bakal ngebahas yang tagnya beda aja. Di sini sel hewan warna yang tag yang bedanya itu ada warna oranye pastel, itu ada flagella dan juga ada lisosom. Flagella ini nggak semua sel hewan itu punya, jadi cuman beberapa aja, dan fungsi dari flagella ini itu untuk pergerakan. Sementara untuk lisosom sendiri itu untuk pencernaan intraseluler. Sekarang aku mau lanjut lagi nih ngebahas tentang sel protista. Di sini sel protista itu kan ada tagnya ini beda ya sama warna biru sebelumnya. Nah, birunya lebih muda lagi dibandingin sama biru tua yang sebelumnya. Jadi ini tandanya hanya ada di protista. Tapi warna tag biru tua sama oranye pastel juga ada nih di protista. Jadi ada juga beberapa organel yang sama gitu sama sel-sel sebelumnya. Nah, untuk organel yang belum aku bahas, yaitu yang warna biru muda, itu ada organel radiating coral yang fungsinya untuk mengangkut dan menyeimbangkan air. Terus kita lanjut lagi ke contractile vacuole yang fungsinya itu untuk mencegah pembengkakan dari sel. Terus kita lanjut lagi, di sini ada mikronukleus dan juga ada makronukleus. Kalau untuk mikronukleus itu fungsinya untuk reproduksi aseksual dan juga seksual ya. Nah, sementara kalau untuk makronukleus itu fungsinya untuk mengatur fungsi seluler. Lanjut lagi, kita ada food vacuoles yang fungsinya untuk menyimpan dan mencerna makanan. Ada pellicle yang fungsinya untuk melindungi dan mendukung unit struktural. Terus ada vestibulum dan juga ada buccal overture yang fungsinya untuk mengumpulkan dan mengarahkan makanan. Terus ada cystosom yang merupakan mulut sel, dan juga ada cytoprocts yang merupakan saluran ekskresi dari sel tersebut. Kita lanjut lagi ke sel fungi atau fungi. Di sini ada warnanya itu ungu tagnya dan tulisannya adalah bud ya. Nah, untuk fungsi dari bud ini itu merupakan struktur yang muncul nih sebagai hasil pembelahan dari tubuh induk jamur, dan penyambungnya itu ada septum nih yang warnanya pink tagnya. Terus selain itu ada tag warna hijau, ada vakuola dan dinding sel yang berupa kitin. Tag warna orange ada lisosom, dan sisanya memiliki organel yang sama kayak sel tumbuhan dan hewan. Oke, kita lanjut lagi tentang sel prokaryotik. Jadi sel ini itu tidak mengandung mitokondria, kloroplas, dan juga inti sel. Jadi materi genetiknya itu ada di seluruh sitoplasma, dan tag warna biru muda ini merupakan untaian DNA yang sebenarnya tersebar di seluruh sel. Di sini warna yang sama itu ada warna hijau tua, yaitu ada dinding sel. Nah, si dinding selnya itu terdiri dari peptidoglikan. Terus ada warna orange yaitu flagella untuk pergerakan si sel protista ini. Selain itu yang sama ada warna tag biru tua. Proses yang terjadi dalam sel ada metabolisme, sintesis protein, pembelahan sel, transportasi zat, autofagi, respirasi seluler, endositosis dan eksositosis, replikasi DNA, fagositosis, dan apoptosis. Ini untuk penjelasan detailnya tentang masing-masing proses bakal aku bahas di materi yang akan datang ya. Itu dia materi hari ini tentang sel. Semoga video ini ngasih informasi lebih ke kalian dan kalian paham sama penjelasan aku. Untuk materi PPT dan juga rangkuman berupa mind map, kalian bisa langsung aja nih cek materinya di link di description box down below. I'll see you guys for the next 2 weeks. Thank you for watching.